siapa-siapa mungkin yang melihat wajah dari Ustadz Mustafa Kamal seperti ini. Hari ini genap 47 hari. Berarti sudah 47 hari hilang. Ya betul. Dia punya kad pun tak ada pada dia. Mungkin tercecer dekat mana-mana lah. Duit real dia tak ada. Duit real, yo. Boleh kita anggap hilang. Mungkin entah hilang, entah dicuri ya. Dirompak ke kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, apa kabar sahabat Gilby semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau melihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Di video kali ini mohon kiranya yang menonton, tonton video ini dari awal sampai akhir biar tahu apa yang dibahas dari video ini. Jadi Umi Gilby ini mendapatkan kabar, mendapatkan berita dari subscriber yang selalu menonton Umi Gilby, dan subscriber Umi Gilby itu menuliskan tentang berita ini di kolom komentar salah satu video yang ada di YouTube-nya Umi Gilby. Jadi sahabat semua, banyak sekali subscriber dan viewersnya Umi Gilby yang berasal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Nah, dari beberapa subscriber tidak hanya 1-2 tetapi banyak yang mengadukan tentang adanya jemaah Malaysia yang bernama Ustadz Mustafa Kamal yang hilang di Mekah selama 1 bulan lebih lamanya. Umi Gilby mendapatkan berita ini sebetulnya sudah dari sejak awal bulan Januari, tetapi Umi Gilby cari tahu setelah 2 minggu ke depan, dan ternyata sudah banyak orang Malaysia yang tahu tentang berita ini, bahwasanya Ustadz Mustafa Kamal ini waktu bulan Desember umroh dengan anaknya yang qadarullah diuji sama Allah, hilang di kota Mekah sampai detik ini belum ditemukan. Dan ternyata qadarullahnya lagi banyak DM yang masuk tetapi Umi Gilby belum sempat baca. Dan ternyata ada salah satu DM yang masuk. Ternyata DM yang masuk itu adalah DM dari salah satu anak dari Ustadz Mustafa yang hilang ini. Ini isi DM-nya. Nah, assalamualaikum Umi Gilby, saya Nabil Mustafa dari Malaysia. Mohon bantuannya cari ayah saya yang hilang di Mekah. Hari ini hari ke-19. Dan ini DM sejak tanggal 31 Desember baru Umi Gilby baca hari ini. Berarti DM ini sudah ada 1 bulan lamanya tidak terbaca. Nah, sekarang ini Abang Nabil, anak sulung dari Ustadz Mustafa, kembali datang ke kota Mekah bersama adiknya. Dan beliau menjalankan ibadah umroh sekalian berikhtiar mencari ayahanda tercinta. Sekarang ini Umi Gilby mau jumpa dengan Abang Nabil ini sekalian dengan adiknya yang kemarin pergi umroh dengan ayahanda. Sekarang kita langsung tanya saja bagaimana kronologi kehilangannya dan macam mana cerita sesungguhnya sehingga Ustadz Mustafa Kamal ini hilang sampai 1 bulan lebih, sampai detik ini tidak ditemukan. Jom kita ngobrol lebih lanjut bersama putra dari Ustadz Mustafa Kamal. Alhamdulillah, sekarang ini Umi Gilby sudah berada dengan putra dari Ustadz Mustafa Kamal. Kita kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan Abang Nabil ke? Ya, saya Nabil Mustafa. Ini adik saya Muaz. Muaz. Ya, jadi ini putra sulung ya? Ya, saya anak sulung. Kalau yang adik Muaz ini? Nombor 3. Nombor 3. Daripada 5 adik-beradik. Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah saya sihat. Cuma saya agak terkejut sikit
Iya. Sebab apa? Cuaca kan jadi batuk-batuk. Muaz sihat? Mas, Bila sihat. alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf ini sebelumnya karena mikrofonnya ada satu, jadi kita ganti-gantian agar yang melihat video ini mendengar secara jelas. Jadi bismillah, di video kali ini kita akan kongsikan ya. Kita akan berbagi kisah tentang jemaah Malaysia yang bernama Ustadz Mustafa Kamal, yang ayahanda dari Abang Muaz dengan Abang Nabil nih. Abang Nabil sama Abang Muaz ini sejak tanggal berapa datang sini? Saya sebenarnya ke Madinah dulu 21 hari bulan sampai, alhamdulillah. Kemudian sehingga 24 tak silap, 25 saya datang. Jadi sampai hari inilah. Ini baru masuk hari ini, insya-Allah hari keempat di Mekah. Alhamdulillah. Umrah lancar kemarin? Alhamdulillah selesai dah umrah. Alhamdulillah, sudah tenang ya? Selesai dah umrah. Nah, dan Masya Allah Tabarakallah, ini hadiah juga untuk Adek Muaz ya, karena 1 bulan ini berangkat ke tanah Mekah ini 2 kali berarti. Kita bahas pokok permasalahan. Jadi Ustadz Mustafa Kamal ini hilang dari tanggal berapa? Hilang dari dikesan hilang 13 hari bulan 12. Hari ini genap 47 hari. Berarti sudah 47 hari hilang. Ya, betul. Bagaimana waktu itu kronologi bisa hilang? Sebenarnya kronologi dia hilang waktu pagi. Pagi apa malam ke? Lebih kurang pukul, mungkin dia keluar bilik lebih kurang jam 11 atau 12 setengah malam. Oh, malam. Diorang ni tak ada sebab diorang pergi Umrah. Tak sampai check in tu buat umrah dan sebagainya, dia tak nak ikut, jadi kita biarkan dia. Tapi kita dah check in hotel dah. Muaz dah check in hotel, semua kru dah check in hotel. Jadinya insya-Allah selamat waktu tu. Jadi dia pun kata dia nak buat esok sebab dia tak larat, dia demam. Jadi kita tinggalkan Muaz Muaz pun tinggalkan dia. Jadi bila balik tu tak ada. Tak ada di bilik ya? Tak ada di bilik. Itulah, dia tak ada dekat bilik. Itu yang panik sikit. Pukul 7 tu dapat berita gambar WhatsApp tersebar dia dalam ambulans. Oh, dalam keadaan berikhram. Ya, betul. Tapi sebenarnya saya dah tahu cerita, dia memang tak dibawa ke hospital. Sebab selepas 25 hari bulan 12 saya keluar di televisyen, di TV3, di MHI. Betul. Biasanya tu alhamdulillah ada nama abang tu, tak silap saya nama dia Abang Syam, dia orang Sarawak. Dia call saya, dia kata dia yang ambil gambar ayah saya. Yang Sekarang, bagi ke Mutawif tu ya. ya. Betul. Kan sekarang kita tak tahu siapa ambil gambar. Ya. Jadi alhamdulillah dia jelaskan sebenarnya ayah saya dijumpai di hadapan hotel Pullman, hall Pullman dengan Swiss Hotel tu memang sebelahan lah. Jadi mungkin dia jumpa berdekatan kat situ. Dia jumpa ayah saya waktu tu, dia nak naik hotel. Tiba-tiba ada satu jemaah Arab ni, dia minta bantuan. Dia kata ada jumpa seorang jemaah Melayu, mungkin daripada Indonesia, mungkin daripada Malaysia, tapi dia tak faham apa yang ayah saya cakap. Jadi itu dah pelik lah. Jadi Abang Syam daripada Sarawak ni pun pergi bantu orang Arab tu. Dia kata waktu datang lebih kurang pukul 2.40 pagi. 2.40 pagi waktu dia datang tu, ayah saya dah ada dekat situ dan ambulans pun dah ada dah sebenarnya. Cumanya dia tak bergerak lah. Sebab tak bergerak, ayah saya tak ada pengenalan diri. Ya. Bila dah sampai tu, dah sampai tanya ayah saya ditanya oleh Abang Syam ni, tanya daripada mana. Ayah saya jawab daripada Johor. Lepas tu Abang Syam ni tanya lagi, daripada jemaah kumpulan mana. Dia pun jawab daripada Tiram. Jadi bila dengar perkataan Tiram kat sini, memang formula. Ya, betul. Tiram ya. Dengan tu, jadi dihantar ke jemaah Tiram. Katanya staf ambulans tu terus bawa naik ayah saya, terus hantar ke jemaah Tiram. Tapi sekarang ni yang peliknya, kat mana orang ni? Sebenarnya dia dah dihantar pulang lah. Tapi wallahualam, kita tak tahu apa yang jadi. Mungkin dalam perjalanan tu mungkin dah sampai, tapi ayah saya dalam keadaan sedar. Mungkin dia bawa dia turun sendiri, tapi sebenarnya dia tak masuk hotel. Mungkin dia keluar hotel, dia jalan-jalan, wallahualam.
Jadi yang mengantarkan Ustadz Mustafa Kamal itu tidak sampai ke biliknya ya? Iya betul. Hanya di depannya saja? Iya betul. Nah, waktu itu pergi umroh hanya dengan adik Muas ya? Waktu itu Abang Nabil tak ikut? Saya tak ikut. Tak ikut. Nah, di yang kita petik nih, Ustadz Mustafa Kamal ini dia cakap Arab pun dia pandai. Ya betul. Seperti itu. Dia boleh fasih bercakap Arab sebab dia adalah salah seorang graduation daripada Azhar University. Masya Allah, Mesir. Jadi memang dia boleh cakap Arab, insya-Allah. Ya. Nah, sedang kejadian waktu malam tuh, itu Ustadz Mustafa Kamal keluar dari bilik itu pakai ID card, Pakai, semua pakai. pakai ya. Beg semua ada, tapi waktu jumpa tu Abang Syam cakap beg dia tak ada, dia punya kad pun tak ada pada dia. Mungkin tercecer dekat mana-mana lah. Masya Allah. Mungkin dia turun tu dia letak kat mana-mana ke, mungkin Ya, tercecer. karena sedang keadaan kondisi sedang tidak sihat. Mungkin, biasanya kalau dalam keadaan demam ni mungkin kita pun pernah lalui ya kan. Kalau budak kecil demam dia akan sawat. Betul. Nah, seperti itulah Kalau mungkin kira-kira. orang besar ni bila dia demam terlalu panas dia akan meracau sikit lah. Betul. Nah, saya lihat pun di TV katanya ditemukannya beg bersepah. Ya betul. Hari ketiga tu ada orang hantar balik beg di reception hotel. Hari ketiga. Dalam beg tu semua lengkap. Dompet ada, duit Malaysia ada. Duit pun ada, lengkap ada semua. Ada, alhamdulillah. Cuma duit rial dia tak ada. Duit rial, yo. Boleh kita anggap hilang. Mungkin Entah dia hilang, entah dicuri ya. dirompak ke kan, Dirampok ke, Alam. ya. Tapi rupanya lepas kita cek dekat dalam beg bagasi dia, Ya. ada duit diselitkan dalam. Oh. So maknanya dia bukan dirompak dan bukan. Tapi ada handphone di atas beg tu tak? Handphone ada dalam beg, semua ada. Kalaupun dirampok atau Pasport dicuri, pasti dia akan bawa semua barang Ya tu ya. betul. Nah, kembali kepada Ustadz Mustafa yang belum ditemukan sampai detik ini, mungkin ada usaha lain dari keluarga atau dari Abang Nabil untuk menghubungi kedutaan Malaysia yang ada duduk di Jeddah. Okay, sebenarnya kita dah ikut prosedur dah. Embassy kita dah call, kemudian kita buat report polis dekat Malaysia. Dan katanya embassy di Malaysia pun dah buat report di Jeddah. Dan sebenarnya semua ni ada dalam sistem. Tapi sekarang ni kita kena faham prosedur kerajaan, antara kerajaan ni mungkin ambil masa sikit. Tapi saya tengok kes kehilangan pencarian ni tak sama macam di negara kita lah. Mungkin Ya. di Indonesia pun sama juga. Kalau dekat Malaysia, contoh orang yang hilang, contohnya dalam tempoh masa yang agak lama, mungkin dia akan tampal poster di setiap balai polis. Ya, Dan polis ada beberapa ditugaskan untuk mencari. mencari khusus ya. Di sini Tak ada. tak ada, ataupun mungkin ada tapi tak terlalu jelas. Ya, Tak nampak sangat. betul. Sebab Dan kita nak tampal poster pun sebenarnya tak boleh. tak boleh Saya sembarang. nak tampal tapi dia kena marah, kata tak boleh. Iya, tak boleh memang. Nak edar macam itu kat orang awam, kita faham lah dekat sini pelbagai negara datang, bila dia ambil dia tengok dia tak Dibuang. dia buang. Betul. Sebab tu kita nak edarkan poster ni dekat beberapa orang yang penting, contohnya polis, askar. Itu pun ada batasan juga. Sebab kebanyakannya saya nak edar poster contoh dekat polis, saya nak edar, saya tanya dia, "Can you speak English?" Kata lah, "No." Jadi itu memang Keterbatasan bahasa ya. ya betul lah, bahasa lah. Ya, bahasa Saya ni. pun tak fasih bercakap Arab. Nah, ini dari anaknya Ustadz Mustafa ini sudah berikhtiar mencari ke sana ke sini sampai dibuatkannya poster. Boleh mungkin diperlihatkan. Nah, ini gambar dari Ustadz Mustafa Kamal. Dia bernama Ustadz Mustafa Kamal bin Abdullah. Siapa-siapa mungkin yang melihat wajah dari Ustadz Mustafa Kamal seperti ini, dia ada tahi lalat di atas bibir ya. Ya betul. Dia berkulit putih, Putih cerah. cerah, dengan usia berapa? Lebih kurang 49 tahun. Usia belum terlalu tua lah ya. Ya betul. Dia segar ya. Bisa call atau hubungi Umi Gilby, ini nomornya tertera. Ini nomor daripada anak dari Ustadz Mustafa Nabil yang ada di depan ini. Nah, kita akan tanya kepada
yang kemarin bersama siapa nama lupa? Muaz. Ya, bersama Muaz. Muaz waktu itu Muaz kan umrah dengan rombongan ya malam tuh. Setelah umrah selesai balik bilik tuh, tak ada ayah di dalam bilik, sepertinya tak begitu risau ya? Atau bagaimana perasaan Muaz? Kalau saya cuma bilang bila Allah ada sesuatu tak dicerita hidup orang tu, kita kena redha, tawakal je. Tawakal. Tapi waktu yang sama pun kita kena ikhtiar juga, kita kena cari, kita kena berdoa, tawakal. Sebab setiap ujian yang Allah beri kepada kita tu, setiap itu semuanya ada hikmah. Tapi bagaimana perasaan Muaz untuk sampai detik ini? Ayah belum jumpa. Perasaan saya cuma tawakal. Berdoa ikhtiar bisanya ya. Nah, kita akan ceritakan ulang. Mungkin ada rakyat Indonesia yang tak paham dengan bahasa abang tadi nih ya. Kita akan jelaskan ulang dengan bahasa Indonesianya, dengan fasih. Jadi Ustadz Mustafa Kamal ini hilang dari awal bulan Desember. Waktu itu Ustadz Mustafa Kamal pergi umroh dengan anak yang bernama Muaz yang pakai kacamata nih. Nah, waktu itu pergi daripada Madinah menuju ke Mekah. Sampai di Mekah pukul selepas Isya ya. Pukul ya 7:30. Nah, setelah itu pun rombongan akan melaksanakan ibadah umrah. Sebelum tu check in sekejap. Ya, check in kejap, istirahat kejap, taruh barang kejap. Setelah itu semua jemaah akan siap melaksanakan umrah. Tetapi Ustadz Mustafa Kamal ini sedang tidak enak badan dan bilang pergi duluan saja. Nanti saya menyusul umrahnya. Setelah jemaah semua selesai umroh, baliklah ke kamar, balik ke bilik ya. Sampai bilik pukul 12 kurang lebih ya, 12 malam. Setelah Muaz masuk ke kamar, ternyata ayah sudah tak ada. Mungkin pikir Muaz dengan mutawif, oh mungkin ayah sedang tawaf, begitu ya. Tapi setelah ditunggu sampai pagi hari tak ada pulang. Akhirnya mutawif itu dapat ada pesan gambar di mana ayah tuh sedang ada di dalam ambulan dengan pakai ihram, dan akhirnya dicarilah. Kalau ambulan itu pasti dibawa ke hospital ya. Cuman pas dicari itu tak ada. Sampai detik ini qadarullah. Dan masya Allahnya lagi, Ustadz Mustafa Kamal ini adalah seorang pengajar ngaji ya, fasih bahasa Arab. Ustadz Mustafa Kamal ini fasih berbahasa Arab dan ramai kawan di sini ya. Ramai kawan, terus sudah sering bolak-balik umrah, sudah tahu kawasan Mekah ya. Sebab ayah saya first time datang ni. First time? First time datang. Oh, first time umrah. Oke sahabat semua, jadi siapa-siapa yang melihat, boleh posternya dilihatkan Abang Nabil? Nah, siapa-siapa yang melihat gambar seperti ini, silahkan hubungi nomor di bawah ini atau nomornya Umi Gilby, atau DM Umi Gilby, atau komen di kolom komentar. Siapa-siapa yang akan pergi umroh, warga Malaysia ke Indonesia, Singapura, atau yang sedang ada di Mekah, mohon ikut mencari, buka mata sikit, tengok kiri kanan, siapa tahu ada wajah seperti beliau. Atau mungkin bantu dengan share video ini sebanyak-banyak ke sosial media lain-lain, agar banyak juga warga yang nanti mau umroh tahu tentang berita ini dan bisa melihat orang yang sama. Kita akan ikhtiar hari ini ya, pagi ini insya Allah. Setelah video ini selesai, saya dengan Abang Muaz, dengan Abang Nabil insya Allah akan mencari, karena ini waktu yang tidak panjang ya Abang Muaz di sini, makanya akan mencari sebisa mungkin. Jadi di video kali ini juga Umi Gilby mohon doanya, mohon bantuannya dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media lainnya. Kita saling membantu mencari
sesama muslim, kita semua saudara. Tak kiralah kita dari Malaysia, dari Singapura, dari mana-mana, kita semua saudara. Kita pikirkan bagaimana jika kejadian ini ada pada diri kita. Bagaimana kalau ayah kita yang hilang? Gimana kalau saudara kita yang hilang, tidak tahu keberadaannya, tidak tahu kabarnya? Berarti Ustadz Mustafa Kamal ini kemungkinan tidak pegang uang, ya, tidak pegang identitas dan handphone apapun, semua tak ada. Atau mungkinkah waktu kemarin ada kabar ada yang sempat melihat Ustadz Mustafa? Belum ada kabar apa-apa lagi, ya. Oke, di video kali ini Umi Gilby tak bisa banyak berkata banyak lebih sebab Umi Gilby pikir bagaimana ini jika ayah saya yang hilang. Pokoknya ikut doakan saja, ikut membantu dengan cara share. Kita insya Allah akan cari, semoga Allah permudah. Bila Ustadz Mustafa sakit, semoga Allah sembuhkan. Jika Ustadz Mustafa dengan kebingungan, semoga Allah permudah. Siapa-siapa, tak hanya dari Umi Gilby, tak hanya dari anak-anaknya, siapapun jemaah yang melihat, tolong informasikan kepada kami. Semoga kita semua dijaga sama Allah pula. Oke sahabat semua, terima kasih Abang Muas, terima kasih Abang Nabil. Sama. Semoga pencarian kita membuahkan hasil sebelum Abang Nabil dan Abang Muas kembali pulang ke Malaysia. Untuk video kali ini Umi Gilby cukup akhiri saja. Semoga sahabat semua sudi kiranya membantu kita juga untuk mencari ayahanda dari dari Abang Nabil dan Muas. Oke, kita cukup akhiri saja, kita akan ikhtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.